4 hari setelah diajukan oleh Presiden Joko Widodo menjadi calon tunggal Kapolri, Komjen Polisi Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK. Namun anehnya DPR justru mempercepat uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri pengganti Komjen Polisi Sutarman ini. Hasilnya DPR secara aklamasi menerima pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebenarnya wajar nggak proses ini, Bapak? Kami di DPR menganggapnya tidak wajar, karena Presiden sudah memutuskan mengirim ke DPR dan DPR sudah memprosesnya. Tiba-tiba muncul dua bukti baru. Di tengah persoalan ini, adakah terbersit Pak calon Kapolri keinginan saudara untuk mundurkan diri dari proses pencalonan ini? Tentu saya sangat prihatin atas kejadian ini, karena bila proses penetapan yang dilakukan oleh KPK menganut prinsip due process of law, maka yang dikatakan dua alat bukti yang sah digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ini alat buktinya dan di gambar tayang tidak ada. Dan perlu kami jelaskan bahwa ini adalah produk hukum yang sah. Pleno Komisi 3 dari fraksi-fraksi yang hadir seluruhnya menyepakati, menyetujui pengangkatan daripada Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan sekaligus memberhentikan dengan hormat yaitu Jenderal Polisi Dr. Andes Sutarman. Jalan Budi menuju Trunojoyo 1 di Parlemen amat mulus. Komisi 3 yang didominasi Koalisi Merah Putih hanya butuh waktu kurang dari sepekan untuk menyetujui Budi jadi Kapolri. Saat proses pencalonan Jenderal Sutarman pada 2013, DPR butuh 20 hari. Dan saat sidang paripurna, 8 dari 10 fraksi DPR menyetujui Budi Gunawan tersangka korupsi menjadi Kapolri. Bahwa dengan menimbangkan hasil dari rapat kerja ataupun hasil dari fit and proper Komisi 3, rapat paripurna menyetujui laporan Komisi 3 untuk mengangkat Saudara Komjen Budi Gunawan SH MSI menjadi Kapolri. Pengajuan Pak Budi Gunawan ini kan bukan rekomendasi Bu Mega. Pengajuan Pak Budi Gunawan ini melalui proses yang sudah dilalui. Misalnya ada Kompolnas mengajukan kepada Presiden, kemudian Presiden menyerahkan kepada DPR. Jadi tidak ada kaitannya bahwa Pak Budi Gunawan ini pernah menjadi ajudan Bu Mega, itu fakta yang nggak bisa dibantah. Dan saya kira Pak Jokowi punya integritas. Ini kali pertama dalam sejarah DPR meloloskan calon Kapolri berstatus tersangka. Namun Budi berkilah sudah transparan melaporkan harta dan cara memperolehnya. Pria 55 tahun ini mengutip laporan penyelidikan Bareskrim pada 2010 yang menyatakan transaksi di rekeningnya wajar dan legal. Sendiri belum tahu ada apa di belakang ini, karena mengapa kok tiba-tiba pada saat saya setelah diputuskan atau diusulkan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan menjelang pelaksanaan fit and proper test, maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu dikeluarkan. Apapun keputusan Bapak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, kami siap. Bola panas kembali ke tangan Jokowi. Relawan salam dua jari yang dulu ikut mengantar Jokowi menjadi presiden dan koalisi masyarakat sipil Indonesia kompak menolak Budi Gunawan menjadi Kapolri. Namun Jokowi lebih memilih menggantung pelantikan Budi Gunawan dan memberhentikan Jenderal Sutarman dari jabatan Kapolri walau masa pensiunnya masih Oktober nanti. Menunda pengangkatan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi menunda, bukan membatalkan. Ini yang perlu